10, tanggal 10 Oktober 2020. Itu pada hari pertama masih belum ada penanganan medis. Untuk saya sendiri karena sadar bahwa penyakit ini itu mengenai imun dan kekebalan tubuh. Jadi dari hal tersebut saya memutuskan untuk mulai olahraga rutin setiap hari. Ya kalau nggak setiap hari, 2 hari sekali. Untuk tindakan medis itu pertama kali hanya sekedar via telepon untuk menanyakan kronologi bagaimana saya bisa terindikasi COVID. Nah, lalu untuk pengecekan darah, pengambilan ronsen. Untuk pengambilan ronsen itu yang pertama itu pengambilan darah terlebih dahulu, H+2 setelah saya sampai di rumah sakit. Nah, lalu selanjutnya H+4 baru saya di ronsen. Nah, ketika di ronsen itu tidak langsung diberikan hasilnya. Jadi hasilnya setelah saya konfirmasi nanti akan dijelaskan di akhir. Nah, selama saya kurang lebih 12 hari di sana itu saya sudah dicek darah sebanyak 2 kali dan ronsen 1 kali, serta kontrol dokter untuk dicek seperti ya, cek normal seperti biasanya, seperti cek detak jantung, pernapasan dan lain-lain, serta penciuman juga. Itu kurang lebih ada 2 kali. Nah, itu aja sih. Kalau untuk saya pribadi, untuk kegiatan sehari-hari di sana, ya berkaitan dengan COVID ini tadi ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk jaga kekebalan diri sama nggak stres, itu aja sih. Dengan cara ya entah main HP ataupun berolahraga. Biasanya saya olahraga di pagi hari atau di sore hari, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kemudian di sana kan selama 14 hari ya? Iya, 12 hari. Selama 12 hari. Iya. Selama 12 hari itu dari dokter yang menangani, khususnya dokter paru-paru, berapa kali sih melakukan cek atau visit kepada pasien? Kalau untuk dokter paru-paru sendiri kemarin saya kurang paham. Soalnya kemarin yang datang kemungkinan besar sih memang dokter spesialis paru-parunya ya, kurang lebih 2 kali. Yang dilakukan pengecekan itu dari perawat sama dokter paru-parunya ya, yang pertama pengecekan menggunakan stetoskop, dicek bagaimana pernapasan, detak jantung dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Sama pengecekan indera penciuman, karena dari COVID sendiri itu kan salah satu gejalanya hilang penciuman sama perasa. Nah, waktu itu alhamdulillahnya saya bisa mencium bau-bau itu dengan cukup normal gitu. Memang dari awal evakuasi itu memang penciuman dan rasa normal ya? Kalau saya pribadi tidak merasakan gejala-gejala COVID itu sendiri, makanya dari pihak rumah sakit ataupun saya sendiri bisa bilang kalau diri saya ini sebenarnya termasuk pasien OTG, orang tanpa gejala. Itu tadi saya tidak merasakan. Saya bahkan sejak pertama di rapid test lalu hasilnya reaktif, bahkan sejak itu pun belum pernah merasakan demam. Karena demam kan dengue itu kan benar-benar salah satu komponen ini ya, yang utamanya gitu. Demam, hilang indera perasa sama penciuman, kurang lebih itu sih. Ya, kemudian Mas, kira-kira apa sih harapan sampai terkait masalah sebagai pasien sendiri? Harapan saya sebagai pasien sih ya, saya berharap apabila memang ya semoga tidak akan ada kasus-kasus seperti ini lagi. Saya berharap nanti apabila memang ada pasien ataupun salah satu warga ataupun masyarakat yang dijemput, itu mohon untuk mengkonfirmasi ke pihak gugus tugas yang ada di daerah masing-masing, benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang terkena COVID ini benar-benar tervalidasi bahwa dia benar-benar terkena COVID. Jangan sampai hanya dapat kabar burung, hanya sekedar ditelepon, terus masyarakat langsung dibawa. Saya himbau untuk mengkonfirmasi lebih lanjut sampai ada keterangan resmi yang turun ke rumah kita atau ke keluarga kita, supaya kita lebih tenang pertama, lebih siap juga, serta nggak stres nantinya di sana ketika isolasi di sana. Terus untuk masyarakat juga ya harapan saya tetap jaga kesehatan. Ya meskipun mungkin saya dan adik saya terkena COVID ini terlihat sehat-sehat saja, tapi kan efek ini belum tahu kepada orang lain seperti apa. Alhamdulillahnya kita masih muda, masih bisa tahan, masih memiliki kekebalan tubuh yang cukup kuat. Ya jadi alhamdulillahnya kita masih bisa bertahan. Khawatirnya apabila terkena kepada orang yang lebih tua yang memiliki
sakit tambahan takutnya berdampak lebih banyak gitu. Terus untuk apabila nanti ada warga yang isolasi di sana, ya diusahakan jangan stres, tetap olahraga, makan teratur dan banyak minum gitu aja. Sama ikuti anjuran dokter sama perawat gitu aja. Kurang lebih itu. Mas, itu dalam isolasi sampean di rumah sakit itu satu kamar tuh ada orang berapa itu? Waktu sampean waktu di isolasi? Untuk isolasinya sendiri itu kemarin yang saya tahu, saya itu di bawah suatu gedung itu ada 3 ruang observasi. Observasi pertama itu dengan ruangan kurang lebih 4 kali 5 meter, itu ada 2 ruangan, itu per kamarnya itu ada 3 orang. Lalu untuk observasi ketiga itu untuk yang cewek, itu ada 4 kamar tidur tapi ruangannya lebih lebar, memang lebih luas. Itu fasilitas apa aja Mas yang ada di dalam Untuk ruangan fasilitas yang didapatkan kita sebagai penyintas COVID yang diisolasi di sana, itu kita dapat kalau untuk ininya ya ranjang bed, terus makan 3 kali sehari, sama dikasih obat sesuai anjuran dokter. Lalu ada AC, ada TV juga sebagai hiburannya. Terus ada kamar mandinya juga di dalam. Tapi untuk aktivitas untuk olahraga apa keluar dari kamar itu diperbolehkan apa seperti apa? Kalau untuk keluar kamar benar-benar dilarang total, kecuali ada tindakan medis yang diperlukan untuk keluar seperti ronsen itu tadi kan beda ruangan. Jadi kita harus keluar. Nah, yang salah satu hal yang saya sayangkan itu sebenarnya dari tindakan medis tidak ada protokol untuk mungkin pasien itu bisa keluar dari ruang isolasi supaya tidak stres, mungkin olahraga menghirup udara segar, terus terkena sinar matahari yang konon katanya bisa memang meningkatkan kekebalan tubuh. Kan sangat disayangkan apabila memang selama 12 atau 14 hari di sana kita tidak ada aktivitas di luar untuk menghirup udara segar ataupun terkena sinar matahari. Sebenarnya itu aja. Itu berarti sama selama 10 hari di ruang isolasi itu berarti tidak boleh keluar ya? Anjuran dokter seperti itu ya. Jadi karena kita sebagai pasien juga mawas diri ya, sadar juga bahwa penyakit ini masih sangat jarang di tulang bawang itu sendiri. Jadi ya kami mengikuti anjuran dokter aja. Untuk sampai sekarang ini sama sudah dikasih bukti bahwa sampai terpapar virus corona itu Mas? Untuk bukti sendiri, ketika hari pertama saya sampai di sana, itu saya menghubungi gugus tugas COVID yang menjemput saya dari pihak puskesmas menuju ke RSUD untuk isolasi. Saya meminta hasil laboratorium dan surat keterangan hasil swab. Di hari pertama, alhamdulillah direspon cukup baik, langsung diberikan hasilnya. Cuma hanya berupa surat keterangan bahwa saya dites swab. Lalu hasilnya positif SARS-CoV-2, positif terdapat virus SARS itu tadi.